Ibu, kenalkan kami perwakilan mahasiswa UNP ingin mewawancara Ibu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah ini, Bu. Tanya pertama, Ibu, bagaimana Ibu menerapkan problematika saat mengajar bahasa Inggris di sekolah ini, Bu? Untuk penerapan kurikulum 13 ya. Merdeka, Bu. Kurikulum Merdeka. Untuk penerapan kurikulum Merdeka itu kan penekanannya lebih kepada tugas-tugas. Jadi lebih banyak dituntut siswa belajar sendiri, maksudnya belajar mandiri gitu ya. Jadi pengarahan dari guru, kemudian siswa dituntut membuat tugas. Jadi harapannya siswa yang udah kerja. Apakah kurikulum Merdeka mempengaruhi cara Ibu mengajar? Kalau mempengaruhi cara mengajar, perbedaannya kalau Bu kan udah lama ngajar nih. Iya, Bu. Ibu ngajar dari tahun 94 lahir kalian jadi Bu tamat kuliah sudahnya 94 Ibu langsung terima. Jadi kalau perbandingan itu dengan kurikulum yang lama, kalau dulu kan seperti kita ngajar grammar, tenses itu kan dirinci masing-masing satu-satu. Kalau di kurikulum 13 cuman kita memberikan sampel metode-metodenya apa, lalu lebih banyak ke siswanya yang bekerja. Jadi banyak dengan siswa diskusi-diskusi. Jadi kalau Bu lihat untuk perubahannya, ya mungkin kalau dulunya mungkin guru yang banyak bicara, jadi guru yang banyak menerangkan gitu kan. Sekarang kan siswa lebih aktif. Jadi mereka berkelompok. Jadi lebih banyak siswa diharapkan lebih aktif. Tanya berikutnya, Bu, bagaimana Ibu menyiapkan materi bahasa Inggris untuk satu semester? Menyiapkan materi satu semester itu kebetulan kita kan di sekolah ada namanya lokakarya. Jadi lokakarya begitu mau masuk tahun ajaran baru, ini kan masih tahun ajaran lama umpamanya, kita besok tahun ajaran baru kan Juni. Itu di tahun ajaran lama ini kita udah mempersiapkan lokakarya untuk membuat program di tahun berikutnya. Jadi membuat secara global bersama. Bahasa Inggris itu ada 3 tingkat, kita buatnya per tingkat. Jadi masing-masing ada tugas. Nih Bu, ini berdua buat program untuk tahun 1, ini kelas 2, ini kelas 3. Itu maksudnya. Iya. Selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu menentukan urutan materi seperti listening, speaking, reading, dan writing, Bu? Maksudnya pembelajaran mana yang didahulukan, mana yang paling akhir, atau bisa dikombinasikan misalnya, Bu? Kadang tergantung materinya. Kadang mungkin di materi tertentu kan ada buku kayak di LKS itu lebih banyak yang ditampilkan, kan bukunya udah dipandu, itu udah dibuat di MGMP kan. MGMP itu Persatuan Guru Bahasa Inggris Kota Padang. Jadi LKS-nya udah dibikin di situ. Kalau penyesuaian dengan materi, kalau pertamanya tampil memang ke listening dulu, berarti kita ke siswanya kan listening. Atau kalau dia membaca dulu, berarti dia tampilkan teks berupa bahan bacaan. Jadi udah disusun di situnya. Tapi walaupun udah disusun di LKS-nya, kita kan sekarang doanya kan kita mandiri. Jadi bisa jadi mungkin di ini aturan dari MGMP mungkin ini didahulukan, tapi bisa aja kita mengubah. Mungkin kita lebih nyamannya ke siswa mungkin dengan reading dulu. Setelah reading baru listening, baru nanti writing kan. Selanjutnya, Ibu, bagaimana Ibu membagi waktu untuk keterampilan bahasa Inggris tersebut, Bu? Maksudnya di satu kali pertemuan atau? Ya, dalam satu kali pertemuan misalnya. Kadang ada yang tidak bisa langsung di sekali pertemuan itu, ada yang bisa langsung kita terapkan. Nah, mungkin di pertemuan ini mungkin kita cuma bisanya nanti reading aja. Nanti kan karena reading itu ada teks bacaan nanti kalau mengacu kita di situ, contoh nanti teks itu mengacu ke present. Kita suruh siswa temukan di teks tadi bentuk tensesnya. Kemudian dari mana kita tahu, kan nanti kata kerja. Disuruh dia menentukan mana, kenapa nih teks ini dikatakan teksnya present atau past tense.
ditemukan di teks tersebut dengan kata kerja umpamanya gitu kan. Nah jadi nanti ada lagi pertanyaan-pertanyaan, jadi mungkin kadang bisa satu aja terakhir dengan latihan baru writing. Nah gitu. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menilai kemampuan bahasa Inggris siswa? Kalau menilai kemampuan ya, Ya, menilai kemampuan siswa itu kan dilihat dari keaktifan siswa dalam belajar, terus termasuk juga perbendaharaan katanya. Perbendaharaan kata, nanti ada yang bertanya, dan ada juga banyak juga siswa yang bisa bertanya. Kebetulan Bu juga ngajar di kelas 8-nya kelas 8 unggul, kelas 7-nya juga kelas 7 unggul. Jadi ada lumayan yang banyak gitu. Cuman kan kadang yang lainnya banyak kalau ditunjuk suruh ngerjakan kan alasannya, oh udah bisa Bu, udah bisa. Kan alasan itu. Bu, pertanyaan berikutnya Bu, bentuk penilaian apa yang paling sering Ibu gunakan? Soalnya Ibu mungkin masih berpedoman kayak yang lama atau penilaiannya. Ibu masih menilai apa namanya? Ini masih kayak penilaian biasanya kan Ibu tidak membedakan, tidak Ibu pisahkan antara sebetulnya kan dipisah writing dan nilainya. Karena nilai nanti akhirnya juga satu, jadi Ibu kan satu. Sebetulnya kalau di awal-awal disuruh pisahkan nilai writingnya nanti berapa, listeningnya, readingnya kan disuruh pisahkan. Tapi Ibu satu itu. Berikutnya Ibu, apa buku atau sumber utama yang Ibu gunakan saat mengajarkan bahasa Inggris Bu? Itu ada buku paket namanya buku paket. Buku paketnya lupa lah judulnya. Lupa judul bukunya Bang. Jadi buku paket terus nanti ditambah lagi dengan LKS yang udah tersusun dari MDMP. Nah karena kan nanti kalau di buku paket itu Ibu cuma mencocokkan karena di LKS ini kan udah disusun sesuai dengan kebudayaan kita. Kalau di buku paket tadi bukunya dari pusat kan, itu kan kadang enggak cocok dengan kita. Nah jadinya di MGMP itu dibikin lagi LKS yang udah disesuaikan dengan lingkungan dan kebudayaan kita. Jadi nanti kalau udah dari situ baru Ibu ambil sebagiannya ke buku paket tadi. Jadi artinya Ibu tidak terfokus ke buku paket, tapi mungkin lagi berfokusnya ke literasi namanya, ke buku literasinya, nanti baru ditambah dengan yang buku paket. Karena buku paket beda urutannya dari materi yang kita ada. Nah, Selanjutnya Ibu, apakah Ibu juga menggunakan media digital atau internet? udah. Jadi kalau kelas ini kebetulan semua kan udah difasilitasi dengan Infocus, semua kelas pakai Infocus kan. Jadi memang minta seperti itu, ada video-video setidaknya mungkin dengan apa namanya PDF ya, PDF apa namanya PPT Bu. PPT ya. Ibu, tanya. Sekarang tunggu dulu. Sekarang ada lagi yang baru di sini. Jadi semua sekolah itu juga sudah ada. Itu namanya smartboard. Smartboard, pernah tahu kan? Nah, jadi Ibu udah pernah juga ngajar pakai smartboard, itu lebih gampang. Cuman adanya satu, cuman baru ada satu. Ibu yang udah pernah pakai di kelas di labor. Nah, itu lebih enak ngajarnya. Jadi kita tinggal nyari di situ apa materi kita, mau video apa kita tinggal cari. Nah, yang berikutnya Ibu, apa tantangan yang Ibu rasakan saat mengajar dengan kurikulum MTK? Tantangannya mungkin lebih banyak ke itu ya. Kayaknya siswa-siswa ini kan sebetulnya kita kalau memang betul-betul kita terapkan, kita pakai kurikulum 13 kan yang seperti Ibu sampaikan tadi, lebih banyak siswa yang berdiskusi, itu kan lebih banyak siswa yang menggali, mencari gitu seharusnya kan. Tapi kenyataannya ini tergantung dari orang tua. Jadi di sini anak-anak tuh agak kurang juga. Jadi termasuk ke pembendaharaan katanya. Jadi motivasi belajarnya sangat rendah. Apalagi dengan belajar sistem ini kan diharapkan mereka yang banyak
belajar. Nah, jadi di situ kayaknya motivasi buat siswa banyak hiburannya. Nah, kecuali kalau memang di kelas unggul yang dimaksudkan, itu ada 2 kelas unggul, yang lainnya kan enggak kelas unggul. Kalau di kelas unggul itu alhamdulillah mereka itu berdebat, betul-betul yang didebatkan itu tentang materi. Nanti ada yang dikasih latihan. Memang kalau di kelas unggulnya rata-rata mereka agak ribut ya kan. Berdebat mereka, tapi yang diribut itu memang tentang ini, nanti dia berdebat di jawabannya dia punya ini, nanti dia memperdebatkan dengan temannya. Tapi kalau di kelas yang lain berdebat itu memang ribut enggak tentu arah gitu. Dan yang terakhir Ibu, menurut Ibu seberapa pentingkah teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris? Sebetulnya sangat penting, apalagi untuk bahasa Inggris ya, karena untuk bahasa Inggris kita bisa menampilkan sesuai dengan materi kita tampilkan dulu video, saja dulu video, atau nanti dengan gambar-gambar medianya segala macam, apalagi dia bukan bahasa kita kan, jadi memang lebih penting dengan teknologi. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini Bu. Maafkan waktunya. Ya, akan